Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya produksi untuk budidaya kepiting bakau berkelanjutan di balik budidaya air payau Jepara. Sebelum memulai tidak kenal maka tidak sayang, walaupun sebagian besar mungkin saya sudah kenal, tetapi alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan dulu sebelum menyampaikan materi. Perkenalkan, nama saya Edi Nur Cahyono. Saya jabatan saat ini adalah analis aquaculture muda di Balai Besar Perikanan Budaya Air Payau Jepara. Ini berikut kontak nomor dan email saya yang bisa dihubungi oleh Bapak Ibu semuanya apabila nanti uh, memerlukan diskusi lebih lanjut tentang apa yang akan saya sampaikan nanti. Uh, Kenapa kepiting bakau ini kita menjadi penting untuk dikembangkan? Ini adalah salah satunya adalah dari kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan berbasis ekonomi biru, di mana ada beberapa program prioritas. Salah satunya adalah untuk pengembangan komoditas, eh, pengembangan daya laut, pesisir, dan secara berkelanjutan dengan fokus pada 5 komoditas yaitu udang, rumput laut, kepiting, lobster, dan nila. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalau udang, rumput laut, lobster, dan nila mungkin sudah dibahas oleh narasumber sebelumnya. Di sini saya akan fokus pada pengembangan uh, kepiting khususnya di upaya produksi benihnya. Kenapa kepiting ini menjadi salah satu komoditas yang menjadi prioritas karena potensi pasar kepiting dan rajungan ini adalah sebagai komoditas ekspor, eh, di mana sekitar dengan nilai kontribusinya 11% di bawah udang, tuna, cakalang, dan rumput laut. Dan permintaannya selama 5 tahun terakhir ini sebesar 5% per tahun. Dan Indonesia telah mengekspor kepiting terbesar kelima di dunia dengan share pasar kurang lebih 4%. Tetapi semua itu masih ada hambatan, tetapi masih ada peluangnya. Peluangnya adalah bahwa lingkungan lahan budaya di Indonesia ini cukup luas, tetapi lingkungan budaya itu ada hambatannya juga, yaitu mengalami penurunan daya dukung untuk budaya udang. Sebagaimana kita ketahui bahwa intensifikasi budaya dan sehingga banyak membuat penurunan daya dukung lahan budaya udang. Sehingga diperlukan diversifikasi untuk meningkatkan produktivitas lahan budidaya yang eh, terlantar tersebut. Salah satunya adalah dengan membudidayakan kepiting. Banyak dilakukan masyarakat, tetapi keberlanjutannya sering terkendala akibat kelangkaan benih dan cara pengelolaannya yang eh, belum banyak diketahui masyarakat. Pun budidayanya berkembang, tapi masih dalam skala kecil atau skala tradisional. Gimana kita untuk menghadapi hambatan tersebut adalah salah satunya adalah dengan meningkatkan produksi benih sehingga dapat mendukung budidaya yang dikembangkan oleh pembudidaya. Kita memerlukan input unitnya yang teknologi mapan dan berkelanjutan, tapi saat ini masih terbatas, hanya beberapa dan belum banyak berkembang di masyarakat. Sehingga setelah berkembang nanti diharapkan ada peningkatan untuk produksi budaya khususnya untuk komoditas kepiting. Itulah yang melatar belakangi pengembangan produksi benih secara massal dengan pengembangan teknologi pembenihan yang dilakukan salah satunya oleh Balai Besar Perikanan Budaya Air Payau Jepara. Ini adalah beberapa permasalahan yang kita identifikasi yang merupakan tantangan dalam budaya kepiting bakau untuk berlanjutan. Yang pertama adalah kanibalisme dalam budidaya. Ini menjadi isu utama dalam pengembangan budaya kepiting, bahwa kanibalisme itu terjadi saat kepiting saling memangsa, terutama pada saat pasederan hingga pembesaran, yang memerlukan manajemen yang sangat hati-hati untuk menghindarinya. Yang berikutnya adalah kita masih tergantung pada pakan segar. Tergantung pakan segar ini menghambat pertumbuhan usaha budidaya, terutama karena pabrik pakan skala rumah tangga juga belum berkembang banyak untuk membuat kepiting bakau ini.
Terus unit pembenihan masih terbatas. Keterbatasan unit pembenihan ini mengakibatkan jumlah benih yang tidak mencukupi, sehingga masih terkepada benih hasil tangkapan di alam yang dari segi eh, kualitas kuantitasnya belum dapat memenuhi untuk budidaya dalam skala yang besar. Tantangan berikutnya adalah biaya dan modal. Biaya awal investasi yang tinggi ini dan resiko kerugian karena pengetahuan tentang budaya ini belum memasyarakat seperti budaya dan udang, eh, maka ini sangat eh, memberatkan bagi pembudaya untuk memulai usaha budaya ini. Sehingga hanya memang yang betul-betul mempunyai investasi yang cukup yang mengusahakan. Sehingga harapannya dengan pembudaya nanti dapat menjaga ke eh, pembudaya-pembudaya yang dalam skala yang kecil. Kita analisis dengan identifikasi kekuatan peluang dan kelemahan serta tantangan bahwa kepiting ini secara kekuatan sumber daya alam kita cukup luas sehingga pengembangannya bisa lebih luas lagi. Sumber induk juga banyak dari beberapa sumber masih banyak karena kita juga masih luas dan kondisinya juga masih baik sehingga sumber induk ini eh, masih berkualitas. Tapi tentunya proses-proses perbaikan induk juga perlu dilakukan. Dukungan pemerintah sangat mendukung dengan memasukkan dalam program prioritas sehingga kepiting ini sangat didukung oleh pemerintah untuk dikembangkan keberlanjutannya dan kualitas produk dari kepiting kita juga lebih bagus karena dibandingkan dengan kepiting dari eh, negara lain, kita memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi komoditas ekspor. Peluang ekspor sangat luas, dengan pasar utama adalah Cina dalam bentuk live atau hidup, terus dukungan permodalan. Saya kira kalau usaha kepiting ini berkembang, dukungan permodalan akan semakin banyak dan meningkat. Fasilitas teknologi terus kita kembangkan, sudah banyak inovasi teknologi mulai kepiting soka, apartemen kepiting dan lain sebagainya. Itu adalah inovasi-inovasi teknologi yang mendukung untuk keberlanjutan daripada usaha budaya kepiting. Permintaan pasar cukup besar saat ini karena sampai saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan pasar. Karena memang sebagian besar pemenuhan bahan baku masih dari hasil tangkapan dan dari budidaya masih sangat-sangat kecil sehingga sangat tergantung pada musim dan eh, hasil tangkapan daripada nelayan. Sehingga memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan menjadi satu komoditas budidaya yang berkelanjutan. Kelemahannya adalah ketersediaan benih masih terbatas, masih tergantung musim. Pada saat musimnya banyak, tetapi pada saat tidak musim benihnya tidak ada. Selain itu keseragaman benih juga tidak dapat kita seragamkan kalau benih dari alam, karena hasil tangkapan dari alam. Eh, Lain kalau kita menggunakan benih dari hatchery, maka keseragaman dapat eh, kita seragamkan sesuai dengan kebutuhan untuk eh, benih untuk budidaya di tambak. Infrastruktur infrastruktur masih menggunakan eh, budidaya untuk udang dan ikan. Karena dalam budidaya kepiting ini memerlukan infrastruktur khusus karena kepiting ini biasanya kalau keluar dari tambak sehingga perlu pemagaran atau pematang dengan plastik sehingga itu adalah harus kita sesuaikan. Di masyarakat masih kita menggunakan infrastruktur yang digunakan untuk budaya ikan dan udang sehingga ada perubahan-perubahan itu yang harus kita sosialisasikan ke pembudidaya. Kompetensi SDM menjadi kelemahan kita karena masih terbatas pengetahuannya dan perlu kita tingkatkan lagi dan biaya masih cukup tinggi untuk budidaya ini lebih murah kalau kita menangkap sehingga belum meningkatkan minat masyarakat untuk budidaya karena eh, dengan biaya operasional yang tinggi karena perkembangan teknologi yang masih perlu dikembangkan untuk meminimalkan biaya operasional. Itu adalah salah satu kelemahan daripada budaya kepiting. Tantangannya adalah dengan teknologi pembenihan, dengan teknologi diharapkan nanti biaya produksi dapat menurun, eh, ada juga dengan persaingan pasar kita menjadi lebih kompetitif. Produk kita
atau bahan baku untuk ekspor kita bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh buyer sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati. Tetapi kalau kita masih menggunakan tangkap, mungkin kontrak tersebut banyak belum dapat kita penuhi. Dan iklim juga merupakan tantangan. Selain itu, regulasi pemerintah ini diperlukan. Kadang regulasi pemerintah itu harus memihak kepada pembudidaya. Adapun solusi untuk kelemahan budaya itu, kita memerlukan strateginya adalah yang pertama adalah pengelolaan tambak. Pengelolaan kepiting harus terintegrasi dari hulu dan hilir dalam satu kawasan dan berkelanjutan. Ini sudah diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budaya dengan membantu dari kepiting. Salah satunya adalah di Suwan yang berorganisasi dari BPPAB Situbondo. Terus pakan fungsional, mengembangkan fungsional yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan kepiting. Pakan ini sangat penting karena kalau kita sudah eh, membicarakan dalam industri kepiting ini, pakan ini merupakan adalah faktor utama yang mendukung sehingga percepatan untuk rekayasa atau pembuatan pakan untuk kepiting ini sangat mendesak dan perlu kita lakukan segera sehingga memerlukan keterlibatan semua pihak untuk mempercepat proses pembuatan pakan yang sesuai dengan kebutuhan kepiting ini. Desiminasi teknologi terus kita lakukan banyak banyak teknologi sudah berkembang di masyarakat yang perlu kita upgrade lagi, kita tingkatkan lagi sehingga pendampingan kita bisa meningkatkan pendapatan dari pembudaya. Riset dan perkayasaan terus kita lakukan oleh pemerintah maupun oleh stakeholder. Salah banyak hasil inovasi teknologi, hasil riset perkayasaan untuk budaya kepiting ini. Yang tidak kalah penting adalah penyediaan benih yang berkualitas. Bagaimana kita menyediakan benih berkualitas ini adalah kita terus mendorong dan mensosialisasikan teknologi pembenihan kepada pembudaya sehingga unit pembenihannya ini banyak dan tersebar di beberapa wilayah atau kawasan budaya. Dengan banyaknya unit pembenihan ini maka diharapkan kebutuhan benih itu dapat tercukupi. Ini dari video yang di sebelah ini adalah salah satu bentuk dari diri kita yang sudah dijadikan selama satu langsung kita lakukan ditambah. Konsep dari pengembangan budaya kepiting atau model budaya kepiting itu yang kita lakukan saat ini adalah di hatchery ini. Di hatchery kita sudah menemukan titik hasilnya, kita sudah bisa memproduksi benih dan siap untuk dikirim ke seluruh Indonesia. Kami informasikan bahwa untuk packing kepiting dari Balai Besar Perikanan Budaya Air Pais Jepara ini bisa kemarin terakhir 24 jam masih kuat dan masih sehat untuk ditambah. Jadi sangat memungkinkan untuk dikirimkan ke seluruh Indonesia untuk benih ini. Dan yang sudah advance di masyarakat yang di kepiting suka, penggemukan kepiting, dan kepiting konsumsi. Ini karena tahapannya cukup singkat, memerlukan waktu sekitar 2-3 minggu, sehingga sangat advance di masyarakat dan sudah familiar di masyarakat. Yang menjadi PR kita adalah yang di bagian tengah ini, di bagian pendederan dan pembesaran tahu. Inilah menjadi PR kita dan kita terus melakukan kajian. Kalau ini ketemu, maka budaya kepiting ini sudah uh, dapat kita kembangkan uh, apa kita kembangkan bisa menyelaraskan atau sesuai dengan komoditas lainnya seperti ikan dan udang. Jadi PRG sih ada di bagian pendederan dan pembesaran dari ukuran 30 sampai 60 gram. Karena kalau sudah 60 gram itu sudah bisa untuk bahan kepiting soka, bisa mengemukan ataupun sampai dengan kepiting konsumsi. Jadi PR inilah yang harus kita kerjakan sama-sama, yang di bagian tengah, di bagian pendederan sampai dengan pembesaran tahap 1. Judulnya apa? SKPTW 2 Sebelum ya? kita masuk ke teknis bagaimana produksi benih kepiting, eh, kita harus memahami dulu bagaimana siklus hidup kepiting itu. Siklus hidup kepiting itu mulai dari perkawinan dan pemilihan. Untuk perkawinannya terjadi dengan bakau dan betina akan bermigrasi ke laut untuk melepaskan telurnya. Stadia zoea kurang lebih
18 sampai 20 hari bersifat planktonik. Karena masih bersifat planktonik, kenapa dipijahkan di laut? Karena membutuhkan pakan alami berupa plankton, sehingga kan plankton hidup di laut. Sehingga stadia zoea ini eh, memerlukan pakan dari plankton yang ada di laut. Sehingga kurang ada 5 substadia dan ini sangat rentan terhadap perubahan lingkungan selain predator. Ini dapat berlangsung kurang lebih 18 sampai 21 hari. Selanjutnya dari stadia zoea akan berubah menjadi stadia megalopa. Ini merupakan bentuk transisi mulai menyerupai kepiting tapi masih ada ekornya, ekor roskuri akan menjadi abdomen. Tapi ini sudah mencari habitat di dasar perairan. Inilah yang akan memodifikasi kita bagaimana eh, supaya sifat kanisme yang mulai muncul itu kita kurangi. Eh, karena sifatnya di dasar, kita harus eh, merekayasa lingkungan itu bagaimana supaya tetap mendapatkan makanan ataupun tidak terpengaruh oleh guncangan lingkungan. Itulah kenapa kita eksklusi di kepiting. Selanjutnya dari stadia megalopa akan menjadi stadia grablet ataupun dewasa. Kalau ini sudah mirip dengan kepiting dan habitatnya sudah dapat di mangrove, durasi yang paling lama adalah di larva ini. Di fase zoea dan megalopa ini terjadi kurang lebih 25 sampai dengan 30 hari. Fase zoea merupakan fase terpanjang dan paling kritis dalam siklus pembenihan dan membutuhkan perhatian intensif terhadap kualitas air dan pakan. Ini yang menjadi perhatian kita untuk mengembangkan pembenihan kepiting bakau. Selanjutnya adalah persyaratan teknis. Ini saya kira umum untuk sama semua, mulai di panti pembenihan. Panti pembenihan sebaiknya indoor karena memerlukan suhu yang cukup untuk proses metabolisme, pertumbuhan, molting, semua. Kita masih menggunakan sistem indoor. Sistem backyard pun bisa dengan menggunakan terpal plastik untuk mempertahankan suhu air media. Untuk wadah kita memerlukan bak wadah, bak induk, bak larva, penetasan, artemia, alga, dan rotifer. Untuk bahannya sama, induk mulai dari pakan induk, artemia, rotifer atau alga, pakan obat-obatan, probiotik, dan untuk sterilisasi dan desinfeksi kita memerlukan formalin. Peralatan mulai dari permesinan sampai dengan peralatan kualitas air. Sumber air kita menggunakan air laut karena sesuai habitatnya yang saya jelaskan sebelumnya bahwa induk kepiting ini menetaskan telurnya, memijahkannya di laut sehingga kita memerlukan sumber air laut. Sumber air laut bagaimana yang kita gunakan dalam unit pembeniannya adalah uh, sebaiknya yang bebas dari pencemar dan berkarang atau pasir tidak perlu. Kalau lokasinya berlumpur akan memerlukan biaya operasional tambahan karena kita memerlukan beberapa kali filtrasi. Jadi kita merekomendasikan memang yang pantai berkarang atau berpasir. Kalau memang terpaksa di perairan berlumpur kita lakukan filter filterisasi sampai dengan air tersebut layak untuk digunakan untuk proses pembenihan. Lokasi, aspek legalitas sangat diperlukan, harus kita lengkapi karena kalau kita berinvestasi, semua aspek legalitas harus kita penuhi. Lahan bebas jelas, sarana produksi mudah digunakan, sumber air tawar harus tersedia karena terjadi proses penurunan salinitas dan peliharaan larvanya. Jadi mulai stadia zoea ada perlakuan salinitas yang berbeda dengan stadia megalopa ataupun grablet. Sehingga sumber air tawar ini merupakan salah satu yang dibutuhkan. Dan yang paling penting adalah tidak berada atau tidak merusak area konservasi. Harus sebaiknya di daerah budaya yang sudah ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang maupun rencana wilayah. Ini salah satu contoh tata letak ruang pembenihan. Ini adalah sarana prasarananya mulai eh, peralatan kualitas air sampai dengan mesin, pompa, adalah sarana untuk bak pemeliharaannya, ada unit pembenihannya, ada bak kultur planktonnya, pemeliharaan surya, megalopa, pemeliharaan induk, bak penetasan, ada juga bentuk-bentuk panti pembenihannya berbeda-beda. Yang menjadi perhatian kita adalah panti pembenihan atau hatchery kepiting bako ini adalah rancangan bangunan hatchery. Jadi desain fisik bangunan hatchery harus mendukung
tercapainya kondisi lingkungan yang ideal. Setiap elemen mulai atap hingga tinggi bangunan memiliki perannya masing-masing. Mungkin kalau yang sudah lama di hatchery udang sudah paham ini, bagaimana kita membangun unit pembenihan atau hatchery hampir sama kebutuhannya antara kepiting bakau ini dan udang. Spesifikasinya yang penting adalah bahwa struktur dapat berupa bangunan permanen atau semi permanen, fleksibel nanti sesuai dengan skala usaha yang akan kita jalankan. Atap tembus cahaya, jadi kita menggunakan material seperti fiberglass untuk memaksimalkan masuknya panas alami dari matahari. Tinggi bangunan disesuaikan untuk kelancaran lalu lintas kerja dan penempatan pada pembenihan. Kalau terlalu rendah akan menghambat mobilisasi daripada teknisi unit pembenihan tersebut. Kalau terlalu tinggi, nanti panasnya tidak akan tertampung di ruangan tersebut, sehingga suhunya menjadi tidak stabil atau berfluktuatif. Untuk skala rumah tangga kita juga pun bisa dengan penutup bak larva menggunakan terpal yang memadai. Faktor kunci pengaturan suhu itu adalah bahwa harus kita pahami bahwa suhu adalah parameter paling kritis dalam kepiting bakau ini. Mempertahankan suhu yang tepat baik di udara maupun di media air. Jadi bukan hanya di media air, tetapi di udaranya, di lingkungan hatchery-nya akan berdampak pada keberhasilan pembenihan. Pemanfaatan panas alami kita menjadi prioritas, makanya kita menggunakan atap yang tembus cahaya, di mana suhu udara ruangan atau indoor antara 36 sampai dengan 42 derajat Celcius. Suhu udara yang tinggi membantu menjaga kestabilan daripada suhu media pemeliharaan, di mana suhu media pemeliharaan yang optimal itu adalah antara 28 sampai 31 derajat Celcius. Suhu air yang ideal ini untuk mempertahankan larva dan benih kepiting, sehingga proses metabolisme, proses molting bisa terjadi serempak dan menghasilkan rangsangan hidup yang lebih tinggi. Nah, untuk menjaga suhu optimal, apa manfaatnya? Dengan manfaat menjaga suhu optimal, kondisi suhu yang terjaga dengan baik memberikan serangkaian yang signifikan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi hatchery secara keseluruhan. Pertumbuhannya cepat, di mana laju pertumbuhan larva dan benih menjadi lebih cepat sehingga mempersingkat siklus produksi. Kalau biasanya usia 21 hari dengan kondisi suhu yang optimal ini kita bisa 16 sampai 18 hari satu siklus untuk soya ini bisa sudah selesai dan menjadi megalopa. Konversi pakan juga menjadi efisien sehingga pakan yang diberikan juga dapat dikonversi menjadi biomas yang lebih baik sehingga dapat menekan biaya pakan. Terus resiko penyakit rendah dengan daya tahan tubuh kepiting yang meningkat, maka serangan vibrio dan bakteri lainnya dapat minimalkan. Jadi ini adalah diagram dari proses pemanfaatan pemanasan buatan. Jadi pemanfaatan panas alami yang kita utamakan dengan mendesain panti hatchery sesuai dengan desain yang ada. Karena di negara kita adalah negara yang dengan karunia yang sangat melimpah sehingga dapat memanfaatkan daripada cahaya matahari. Selanjutnya kita memasuki ke standar prosedur operasional daripada pembenihan kepiting ini. Jadi itu dimulai dari persiapan sarana, realisasi air, pemilihan dan pemeliharaan induk, pemeliharaan larva, soya dan megalopa, pemeliharaan krablet, nursery, pendederan, hingga panen dan pada grow out atau ditambak. Yang paling penting adalah dimulai pemilihan induk sampai dengan nursery itu adalah pengelolaan pakan dan kualitas air. Jadi dalam setiap tahapan dalam pembenihan memerlukan perhatian khusus. Alur proses yang saya jelaskan tadi itu dapat menjadi panduan untuk memastikan bahwa setiap fase itu dapat dengan benar. Prinsip utamanya adalah pengelolaan pakan dan kualitas air, di mana manajemen pakan yang tepat dan kualitas air adalah kunci yang harus dilakukan di semua tahapan proses. Kita mulai dari persiapan dan sterilisasi, yaitu menyiapkan semua sarana dan prasarana hatchery serta melakukan sterilisasi untuk media pemeliharaan. Sehingga waktu operasional, apabila terjadi infeksi dari penyakit, infeksi dari bakteri, itu dapat kita minimkan
sebelum proses operasional itu mulai. Sehingga waktu operasional semua dapat kita minimalkan atau dapat kita cegah dengan baik. Selanjutnya ada pemilihan dan pemeliharaan induk. Memilih induk kepiting yang sehat dan berkualitas itu dapat menghasilkan telur yang baik. Dengan telur yang baik dan bermutu akhirnya akan menghasilkan larva yang baik dan bermutu juga. Selanjutnya adalah pemeliharaan larva, merawat larva dari fase kritis, yaitu fase terpanjang tadi, fase larva, zoea, dan mega, dengan pakan yang lingkungan yang sesuai. Pemeliharaan kerabat, ini melanjutkan pemeliharaan setelah larva. Kerabat ini adalah fase post larva, sehingga ataupun sudah berubah menjadi seperti kepiting kecil. Ya, kita sebut kerabat. Selanjutnya adalah pendederan. Pendederan dan grading ini tahap pendederan untuk adaptasi dan pemilihan benih berdasarkan ukuran. Jadi dalam satu induk itu pasti benihnya pertumbuhannya tidak sama. Kalau di ikan ada grade A, grade B, grade C. Nah, di proses pendederan inilah kita lakukan grading untuk memisahkan ukuran supaya tidak terjadi kanibalisme. Selain itu juga untuk memilih antara untuk menseragamkan benih sehingga benih yang pertumbuhannya cepat nanti dapat kita seleksi dan kita gunakan untuk budidaya dengan benih kualitas yang unggul. Sebenarnya ada grade B dan seterusnya. Panen atau grow out biasanya kita panen benih dan kita lakukan untuk pembesaran di tambak. Ini adalah untuk pemeliharaan dan manajemen kualitas air untuk pemilihan kepiting bakau, yaitu untuk optimalisasi lingkungan dan nutrisi untuk pertumbuhan maksimal larva kepiting bakau. Lingkungan optimal adalah lingkungan yang baik dan sangat penting untuk memastikan nanti pertumbuhannya akan optimal. Nutrisi yang cukup juga berperan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Salinitas ini sangat penting, salinitas antara 25 sampai dengan 30 pp sangat penting dengan tingkat optimal pada 27 ppt untuk menjaga kesehatan kepiting bakau selama proses pemeliharaan di unit hatchery. Suhu yang tepat adalah antara 28 sampai 32 dengan 31 sebagai yang paling optimal untuk proses perban karena dalam setiap perubahan substadia itu akan mengalami molting. Jadi kepiting ini setiap tumbuh akan molting. Jadi suhu yang optimal itu akan me, menopang untuk proses uh, lebih cepat tumbuh dengan molting tersebut. Pakan kualitas sangat kita perlukan, mulai dari rotifer, artemia, dan pakan buatan, sehingga memberikan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan larva kepiting bakau. Manajemen kualitas air, manajemen kualitas air yang efektif mencakup pemantauan salinitas, suhu, dan kualitas pakan. Kalau pakannya terlalu banyak akan menimbulkan sisa-sisa pakan yang banyak akan meningkatkan amonia, akhirnya meningkatkan bakteri, bakteri khususnya Vibrio yang ini sangat rentan pada proses pembunian, sehingga pengontrolan pakan ini sangat diperlukan. Karena kalau sudah terserang Vibrio, maka dalam waktu satu malam larvanya habis semua. Jadi memang manajemen air dan pakan ini memegang peranan yang penting dalam proses pembunian kepiting bakau. Ini adalah tahapan persiapan sarana, prasarana dan sterilisasi air. Ini yang kita lakukan sterilisasi dan pencucian dengan kaporit untuk bak dan sarana filtrasi, bak tanduan, pemeliharaan induk, larva, dan kultur pakan alami. Untuk peralatan perlengkapan aerasi, kita gunakan formalin dan dicuci dan dibilas dan dikeringkan. Sedangkan untuk servis blower dan pompa kita lakukan kegiatan operasional dilaksanakan. Untuk sterilisasi air kita menggunakan sistem filtrasi, terus kita menggunakan kaporit. Penggunaan kaporit yang bagus adalah kita memperhatikan waktu produksinya, sehingga reaksi dari bahan kimia yang kaporitnya itu dapat kita kontrol, sehingga ada perhitungannya kapan tanggal diproduksi. Kalau setahun itu kimianya sudah mengalami degradasi berapa persen, kita konversi sehingga ada perbedaan antara kaporit yang produksinya baru yang lama itu dengan dosis yang sama itu nanti
banyaknya akan berbeda karena memang tergantung dari konsentrasi bahan aktifnya yang eh, masih ada. Kalau semakin lama kan akan semakin berkurang. Nah, itu yang perlu kita cermati dalam proses sterilisasi air. Netralisasi kita menggunakan aerasi pada posisi maksimal ataupun dengan natrium tiosulfat. Untuk seleksi induk kita lakukan, berat induk yang kita gunakan adalah lebih dari 300 gram. Ini lebar karapas minimal 12 cm dengan tingkat kematangan tingkat 3 dengan tubuh lengkap. Untuk sterilisasi kita menggunakan formalin 150 m selama 15-30 menit sambil dibersihkan kalau ada pun parasit yang menempel di tubuhnya sambil kita sikat menggunakan kita makan sikat gigi ataupun bahan lainnya yang tidak merusak badan atau tubuh kepiting. Kemudian induk dimasukkan ke dalam pemeliharaan. Selanjutnya dalam wadah pemeliharaan itu diberi substrat pasir antara 10 sampai 15 dengan salinitas air minimal 30 ppm. Jadi tinggi air minimal 30, di atas 30 ppt lebih bagus karena memang habitat untuk induk ini yang bagus adalah di laut karena memang dia dalam siklus hidupnya yang saya jelaskan sebelumnya adalah di laut. Pergantian air kita laksanakan bisa setiap hari ataupun dengan sistem ras. Pemberian pakan adalah dengan ikan rucah, cumi-cumi, dan kerang. Tapi yang paling utama adalah kerang dan cumi. Ikan rucah kita gunakan dengan perbandingan 30-60% sampai dengan dibanding 10%. Dengan jumlah pakan agak tinggi 10-15%. Di mana sisa pakan ini setelah kurang lebih 2-3 jam kita ambil karena kalau tidak kita ambil akan menurunkan daripada kualitas air. Pengamatan dilakukan setiap hari. Induk yang telah pemijah dan perkembangannya itu mulai dari warna oranye sampai dengan hitam. Setelah hitam baru kita pindahkan ke penetasan. Setelah menetas, induk kita ambil, kembalikan ke bak pemeliharaan, larvanya kita gunakan untuk lebih lanjut pelihara di bak pemeliharaan larva. Ini salah satu sistem resirkulasi. Ini ada sistem konvensional satu-satu, kita beri sekat-sekat pada baknya. Ini adalah pemeliharaan larva kepiting bakau. Jadi kalau di stadia semakin kecil wadah, pengontrolan akan semakin intensif. Beda kalau kita langsung ke bak besar. Kenapa lebih intensif? Karena pakan bisa kita tahu jumlahnya. Karena kalau kita menggunakan bak besar, kebutuhan pakan itu kan besar. Sedangkan produksi rotifer kadang tergantung cuaca. Kalau cuacanya bagus, gulanya atau nanoklorofisnya bagus, rotifer melimpah. Kalau eh, cuaca sedang tidak bagus, biasa produksi rotifer menurun. Tapi dengan yang lebih kecil ini kita dapat lebih mengontrol. Jadi jumlah pakan itu dapat kita penuhi untuk pemeliharaan selama fase pemeliharaan soya ini. Jadi bisa bak persegi, bak bulat, ataupun konikel dengan warna dasar bak adalah warna gelap dengan dasar terang. Jadi supaya kita bisa melihat perkembangan larva pergerakannya. Aerasi diperlukan untuk oksigen. Media pemeliharaannya salinitas pada air 25 sampai dengan 30 ppt, tapi optimal adalah di 27 ppt. Kita menggunakan air steril dengan kaporit bisa sampai 15 sampai 50 ppm. Ini cukup tinggi tergantung pada kondisi cuaca. Jadi memang antara inilah kejelian daripada teknisi diperlukan sehingga kapan dia menambah dosis kaporit, kapan dia menggunakan dosis terendah. Itu yang perlu kejelian daripada teknisi sehingga tidak terjadi pemborosan penggunaan daripada kaporit. Pada tebar masih di 50 sampai 100 ekor per liter dengan besaran aerasi yang tidak terlalu besar. Sebelum tebar dilakukan aklimatisasi. Ini adalah gambar daripada stadia soya dengan pakan eh, pakan awal adalah rotifer. Selanjutnya adalah dengan kombinasi dengan artemia dan pakan buatan. Pergantian air mulai stadia CO2 akhir atau hari ke-6 atau ke-5 dengan pergantian 2 hari sekali sebanyak 30-50%.
penggunaan probiotik dengan prinsip kehati-hatian dan jenis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bisa digunakan untuk meminimalkan vibrio. Jadi antibiotik itu kita gunakan bukan untuk pengobatan tapi untuk profilaksis. Ini memang dari beberapa eh, komunikasi dari eh, yang di Filipina maupun di Vietnam itu sama dengan menggunakan antibiotik untuk profilaksis ini pada pemilihan kepiting bakau. Jadi memang Vibrio ini eh, merupakan eh, faktor yang bisa menggagalkan proses pembenihan hasil larva ini secara massal. Jadi satu malam pun langsung habis kalau sudah kena Vibrio. Jadi, tapi kita menggunakan probiotik sudah mulai gunakan, tetapi probiotik ini memerlukan proses ketelitian, proses pengontrolan yang lebih intensif, sehingga kita menyarankan untuk penggunaan probiotik selama pemeliharaan. Untuk selanjutnya adalah fase megalopa. Pada fase megalopa ini saya jelaskan tadi untuk wadah pemeliharaan sudah agak luas, pemberian pakannya sudah artemia dengan kepadatan 3 sampai 5 ekor dan pakan buatan. Jadi pada stadia megalopa ini saya jelas tadi di siklus hidup kepiting itu sudah mulai ke dasar. Sehingga kita bagaimana untuk mengatasinya. Dia sudah mulai ada capitnya, sehingga ini sudah mulai ada capitnya. Sehingga proses kanibalisme itu sudah mulai ada, sehingga diperlukan eh, cara atau metode untuk menguranginya. Salah satunya kita menggunakan eh, shelter. Jadi pemasangan shelter ini kita harapkan dapat mengurangi sifat kanibalisme. Jadi kepitingnya memperluas permukaan sehingga proses kanibalisme dapat diminimalkan. Pergantian air dilakukan eh, pergantian air dilakukan setiap 2 hari sekali sebanyak 20 sampai 30%. Penggunaan antibiotik dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita menganjurkan penggunaan probiotik selama pemeliharaan. Sipon dasar kita lakukan setiap hari karena memang megalopa ini di dasar, maka penyiponan lebih intensif dibandingkan pada stadia zoea. Nah, ini adalah merupakan kunci daripada keberhasilan untuk manajemen pakan pada pemeliharaan larva kepiting bakau. Jadi eh, ini adalah grafik daripada pakan yang digunakan rotifer dan artemia. Jadi tepat sesuai stadia larva sangat yang tepat sesuai stadia larva yang sangat krusial ini. Transisi dari pakan yang berukuran kecil rotifer ke yang lebih besar ini harus dilakukan secara tahap untuk memastikan bahwa asupan nutrisi yang optimal dan menekan kanibalisme. Jadi pada zoea 1 ini kita masih menggunakan rotifer 100% dengan kepadatan 10 sampai 15 ekor per mililiter. Pada suhu 3 sampai 5 kita menggunakan kombinasi dengan Artemia dengan kepadatan 1 sampai 3 ekor per mililiter untuk memenuhi kebutuhan energi yang lebih tinggi. Jadi nanti pada stadia suhu 5 ke megalopa itu membutuhkan energi yang cukup tinggi karena dia akan bermetamorfosis dari akan molting dari berubah dari stadia zoea menjadi megalopa sehingga diperlukan suplai nutrisi pakan yang lebih tinggi karena kebutuhan energinya lebih tinggi. Ini merupakan salah satu kunci keberhasilan daripada pembenihan kepiting bau. Pada stadium megalopa dan krablet, bahkan sepenuhnya sudah menggunakan artemia karena ukurannya sudah besar, untuk rotifer sudah tidak dimakan. Kita pada krablet bisa menggunakan biomas artemia ataupun pakan buatan ataupun udang rebon ataupun jambret itu sudah dimakan pada eh, stadia galopa dan krablet ini ataupun ikan rucah yang kita potong kecil-kecil pun sudah bisa dimakan pada stadia. Nah, ini adalah parameter kritis pada pemeliharaan di mana salinitas itu yang optimal adalah 30 sampai dengan 30 dpt.
suhu air 28 sampai dengan 31 derajat Celcius. Pada tebar soya antara 50 sampai 100 ekor per liter dengan pergantian air 30-50% setiap 2 hari sekali. Menjaga parameter ini dalam rentang optimal adalah kunci untuk meminimalkan stres pada larva, mempercepat pertumbuhan, dan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup ataupun SR. Ini untuk pemeliharaan post larva atau juvenil disebut dengan stadia grablet. Media pemeliharaan sama dengan megalopa. Jadi tidak, yang membedakan adalah pada pemberian pakan. Pemberian pakannya sudah tidak menggunakan naupli artemia, tetapi sudah menggunakan biomas artemia, bisa udang rebon, ubi kering, dan pakan buatan. Ataupun ikan rucah yang kita saring halus sudah bisa dimakan untuk stadia grablet ini. Untuk panen dan pengemasan, uh, sama dengan udang, dan kemasannya kita menggunakan kantong plastik dan sekitar ukuran 0,5 dengan 1 cm. Kita masukkan ke dalam kantong yang kita beri shelter. Setiap kantong diberi shelter 200 sampai 250 ekor. Beri shelter potongan taring, kita beri oksigen dengan ketinggian 3 banding 1. Kemudian kita masukkan ke dalam styrofoam. Kita beri sama dengan pengemasan udang atau ikan untuk pengamatan daya dan udara dalam waktu tempoh maksimal 18 jam. Tetapi terakhir kita 24 jam masih tahan dan kondisinya masih sangat-sangat baik. Sehingga eh, pengiriman benih ini dapat kita lakukan untuk wilayah Indonesia. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk teknik produksi benih kepiting. Untuk selanjutnya layanan informasi, teknologi, konsultasi, BIMTEK, pelatihan, dan layanan benih dapat menghubungi informasi layanan kami melalui link uh, yang tersaji di slide untuk pelayanan Jepara Siap dan aplikasi Simple Homtech. Jadi nanti uh, menerima layanan informasi dari kami dari Balai Besar Perikanan Budaya Air Payo Jepara. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi